Jadi saya nama Eko Hartanto. Ini orang tua saya dulu menamai saya Eko Hartanto, itu ada maknanya, ada artinya sebenarnya. Jadi arti nama saya adalah anak laki-laki nomor 1 yang hartanya banyak. Itu. Terima kasih Pak Dede. Siap, mohon izin Pak Kapolres, sekaligus ini akan kita bahas tentang bagaimana nanti beliau sampai menjadi Bapak Kapolres di Lok Sumawi, juga program-program yang sudah dilaksanakan selama menjadi Bapak Kapolres. Baik, supaya lebih mudah untuk berkomunikasi, mohon izin Pak, supaya kita lebih mudah karena kita sudah menjaga daripada protokol kesehatan. Buka aja ya. Siap. Maskernya dulu. Dan sahabat milenial semuanya, agar kita tahu perjalanan di karir Bapak Eko Hartanto, Bapak Kapolres Lok Sumawi. Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ini sama tim kreatif kami ya, tim podcast Mas Wildana sama Mas Dede ya. Terima kasih ini sudah diberikan kesempatan ini untuk mengisi acara podcast kali ini ya. Ya, nama Eko Hartanto ini. Orang tua saya dulu menamain saya Eko Hartanto, itu ada maknanya, ada artinya sebenarnya. Eko itu anak nomor 1 kalau orang Jawa ya. Anak pertama Pak Dede, Pak Wildan nomor 1. Hartanto ya. To kalau akhiran to orang Jawa itu pasti laki-laki Pak Dede. Kalau ti itu untuk perempuan ya, atau wanita. Jadi arti nama saya adalah anak laki-laki nomor 1 yang hartanya banyak. Ya itu Pak Dede ya. Artinya nggak hanya mungkin materi saja, nggak mungkin ya. Semuanya banyak teman, memiliki kesehatan ya. Ketemu orang-orang yang produktif, orang-orang baik ya, ketemu ulama ya. Ini semuanya adalah berkah, semua adalah harta bagi saya untuk menjalani kehidupan ini, Pak Dede dan Pak Wildan. jadi harta materi di sini bukan hanya harta semata berarti. Ya, bukan. Tapi semua yang bisa ada di dekat kita, baik itu keluarga, sahabat, itu juga merupakan harta. Ya, betul. Ya, jadi itu. Jadi saya dilahirkan di sebuah desa di sana, di Kecamatan Juwana, itu desanya Teluah namanya, Teluah, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, ya, pelosok sana Pak, desa-desa, kampung-kampung sana ya. Jadi alhamdulillah kami dibesarkan di sana, memiliki keluarga, ya, bapak dan ibu. Tapi sekarang ibu saya sudah tidak ada ya. Mudah-mudahan ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adik saya ada 2, ya, sekarang sudah ada di Salatiga sana, Kabupaten Salatiga, dan di Kabupaten Blora. Ya, semua sudah menikah, semua sudah punya anak. Tinggal orang tua saya yang laki-laki atas nama Bapak Mulyono yang masih di kampung gitu ya. Kami dibesarkan dengan keluarga yang cukup sederhana, ya, sederhana sekali. Saya menamatkan SD di SD Teluah sana, ya, di SMP-nya di SMP Juwana. Alhamdulillah saya diterima di SMA favorit, di SMA 1 Pati dulu. Ya alhamdulillah jenjang pendidikan saya nggak luput dari ranking 3 besar ya, mulai dari SD, mulai dari SMP, dari SMA. Kemudian saya pada waktu itu melihat ada senior-senior yang dari Akpol ya sedang melakukan sosialisasi untuk masuk Taruna Akpol. Dari situlah saya sudah mulai kelihatannya gagah ya, ganteng-ganteng. Ke sekolah itu Pak itu Pak? Iya, pada waktu kelas 3 SMA. Pada waktu itu pun saya belum mengetahui, belum tahu saya kepingin jadi apa ini ya. Seorang Eko Hartanto dari kampung ini pengen jadi apa gitu ya. Saya kepingin jadi mungkin atau dokter lah yang umum ya, mungkin pengusaha atau apa gitu ya. Pada waktu itu terbesit juga, pengen juga kita begini ya. Pada tahun pertama saya memiliki keinginan itu, saya berusaha keras untuk belajar, untuk membina fisik dan sebagainya. Ya. Alhamdulillah atas izin Allah, ya dinyatakan lulus ya, dari Magelang, langsung dikirim ke Akpol ya, menjalani pendidikan di Akpol. Saya lulus di tahun 2002 ya, alhamdulillah ya, dengan predikat cukup bagus juga. Pada waktu itu ranking 10 saya di tarunanya. Ya,
Ya, alhamdulillah ditempatkan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, ya di Polda Dekat DIY. dengan kampung ini masih, Pak. Dekat dengan Oh, kampung. sudah 4 sampai 5 jam Pak, Iya, di iya. Pak Wildan. Ya, jadi itu perjalanan karir pertama di sana menjadi Danton Dalmas ya di Polda DIY. Ya. Setelah lulus Akpol. Ya, setelah lulus Akpol. Tapi saya memiliki keinginan untuk berdinas di daerah konflik. Kalau nggak di Papua, di Aceh. Di Aceh. Ya, kebetulan pada waktu itu rolling penugasannya itu dapatnya di Aceh. Gitu kan. Di 2003 saya berusaha untuk meminta ya memohon untuk bisa ditugaskan BKO ke Aceh. Alhamdulillah kami ditempatkan di Aceh Selatan pada waktu itu Pak Dede, Pak Wildan ya, antara pos Trumon sampai Teping Gajah kalau nggak salah posnya dulu 2003 itu. 2003. Berapa bulan di sana, Pak? 6 bulan karena BKO kan cuma 6 bulan. Setelah itu mungkin saya berkenalan dengan gadis Aceh. Ini menarik nih Pak Wildan. Iya. Mantan pacar berarti dulu. Mantan pacar. Gimana sih Pak kalau bisa jumpa dengan ibu ini apa pertama kalau misalnya saya nih Pak Iya. jumpa sama istri saya nih waktu saya pambeng nih Pak. Kalau Bapak gimana nih Pak? Pada waktu itu saya melakukan tugas pengawalan ya. Saya dulu kan masa konflik ya, darurat militer Pak, itu kan orang yang mau perpindahan mobil dari Aceh Selatan ke Medan itu kan perlu pengawalan, tugas kepolisian sama Brimob pada waktu itu. Ya saya bergabung sama letting saya ya, kebetulan dekat posnya Wadangi Brimob Pelopor, diajak ngawal ya sama anggota-anggota saya. Ya, disitulah ketemunya mantan pacar saya itu. Ya. Jadi kayak kelihatannya udah cocok sekali langsung ketemu itu kayaknya langsung ini kayaknya jodoh saya gitu. Pak Dede, Berarti Pak langsung Wildan. dipikat atau langsung dipinang atau bagaimana? Pacaran dulu. Pacaran dulu. Pacaran dulu, sempat setahun pacaran Pak Wildan. Saya juga kepengen balik lagi di penugasan dengan saya melihat rolling yang sama. Ya, setelah itu 2004 bulan Juni saya balik lagi dengan pos yang sama di situ. Ya, karena saya juga merencanakan mau nikah juga dengan mantan pacar saya ini orang Aceh. Ya, di situ saya balik ya tanggal 26 Desember bertepatan dengan mohon maaf peristiwa tsunami ya, kami melangsungkan akad nikah. Itu diantar dari pos saya Teping Gajah sampai ke Blampidi waktu itu ya di Masjid At-Taqwa. Ya, sempat terjadi guncangan jam 7:30 saya sudah sampai pegunungan ya di daerah mana itu? Berarti melewati jalur tengah, Pak? Iya, jalur darat itu naik gunung-gunung itu sudah terjadi gempa. Saya sempat keluar waktu itu kan, saya belum tahu kalau itu memang melanda seluruh Aceh ya, yang mengakibatkan banyak korban, ratusan ribu orang, saudara-saudara saya terkena itu tragedi tadi. Sehingga tapi alhamdulillah saat itu bisa terlaksana. Terlaksana Sah pernikahannya ya. Akhirnya Iya, sah jadi mantan pacar dan Iya. istri. 17 tahun Pak ya sekarang? Ya. Sekarang 17 tahun ya dari tsunami 2004 ya, 17. Nah, BKO balik Pak Dede, Pak Wildan ya ke Polda DIY. Setelah itu ditugaskan oleh pimpinan menjadi pengasuh di Akpol ya tahun 2005 awal sampai 2007 melanjutkan pendidikan di Bank PTIK. PTIK di Jakarta. Ya, di Jakarta selama 1,5 tahun. Setelah itu lulus ditempatkan di Polda Sumut. Ya, alhamdulillah. Setelah itu saya mengemban berbagai jabatan ya, banyak Kasat Narkoba, Kasat Intel, ya, Kasat Lantas, Kapolsek, ya, terus Kasubag Mujab di SDM, ya, Kapolsek di Medan, sejak itu Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kasubdit Bismondep ya di Krimsus, Kasubdit Ekonomi atau Indak di Krimsus. Setelah itu pimpinan mempercayakan saya pada waktu itu tanggal 18 Mei 2020 saya diserah terimakan oleh Bapak Kapolda Pak Wahyu ya, pada itu masih pandemi Covid ya, dengan daring juga. Iya. Daring. Setelah itu saya melakukan perjalanan ke sini ke Lok Sumawi ya, tanggal 18 Mei itu. Udah pengalaman yang luar biasa bagi kami, Pak, sebagai anggotanya, karena beliau ini sudah banyak program yang dilakukan di sini. Program pertama itu yang sangat luar biasa nih, sahabat milenial semuanya, yaitu Si Agam ini. Nah, ini sangat menginspirasi yang pertama kali, karena begitu datang Bapak langsung moto ini yang dikeluarkan, Si Agam. Nah, Si Agam ini apa?
tujuannya untuk apa, kepada siapa si Agam sebetulnya? Satu lagi Pak, kok bisa? Apa motivasinya? Nah, namanya si Agam? si Agam? Itu. Si Agam ini kan mencerminkan laki-laki dalam bahasa Aceh, Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Jadi jargon-jargon untuk mengingat bahwa anggota ini bisa melaksanakan sesuai dengan program yang akan kita buat. Tentunya kami sudah berdiskusi dulu ya sama mungkin Bapak Kapolres di sini, ya sama pemuka agama, sama Bapak Wali Kota, terus akademisi ya, akademisi dari Unimal untuk kami berdiskusi masalah jargon yang tepat apa ya, ini sesuai dengan kearifan lokal di Lok Sumawe apa ini. Ya, kemarin sempat juga ada jargon Samudra Pasir. Oh Pak, kalau ini kayaknya masih perlu didiskusikan kembali ya. Sampai titik temu ya sudahlah, mungkin si Agam lebih pas gitu, boleh cocok. Ya, si Agam kalau artinya laki-laki ya, seorang laki-laki dalam bahasa Aceh. Ya, di situ ada suatu jargon si Agam adalah artinya ya si itu tuh bersinergi. Ya, bersinergi, semua stakeholder kita harus bersinergi. A-nya adalah berakhlak ya. Kita sebagai anggota Polri juga harus memiliki suatu skill dan pengetahuan spiritual ya untuk menjalani kehidupan ya, kehidupan secara umum dan kehidupan sebagai anggota Polri. Berakhlak itu harus wajib ya, bermoral atau berakhlak. G-nya itu gigih. Nah, kalau kita nggak gigih ya dalam menjalani suatu program-program yang ditugaskan oleh pimpinan ya otomatis nggak berjalan semua. gitu. Makanya kita harus punya semangat yang gigih untuk sama-sama melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ya. Di situ A-nya amanah ya. Dengan amanah itu tentunya kita seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat ya. Kita juga harus berbuat baik dengan masyarakat ya, jangan menyakiti hati masyarakat ya. Tentunya tugas-tugas yang diemban oleh rekan-rekan kami, saudara kami di Polres Lok Sumawe ini harus bisa menjadi amanah. Dengan bekerja Pak Dede, Pak Wildan juga kita menabung ya, menabung amalan-amalan ya, amalan-amalan kebaikan yang akan kita bawa ke alam berikutnya, kehidupan alam berikutnya. Nah, saya berharap anggota saya ini bekerja amanah ya, amanah. M-nya melayani, karena kita sebagai pelayan masyarakat ya, kita sebagai pelayan masyarakat dan masyarakat adalah sebagai raja ya atau tamu yang harus kita layani dengan sebaik-baiknya. Disitulah moto itu kami combine ya dengan jargon si Agam. Mungkin bertanya, ini hanya laki-laki saja Pak gitu. Ya, sementara masih itu dulu. Masih ya, dulu berarti masih si Agam dulu. Si Inongnya ya ngikutin dulu si Agam. Jadi ada beberapa program Bapak Kapolri, komitmen ataupun hal-hal lain ini yang sudah dikombinasikan dengan program yang telah Bapak buat. Ini mungkin bisa ceritakan apa-apa saja program yang sudah dibuat yang sudah dikombinasikan dengan program 100 harinya Bapak Kapolri. Oke, Pak Wildan, Pak Dede, jadi presisi ya, prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Jadi memang diharapkan ya anggota Polri itu harus mampu prediktif ya, dengan situasi keadaan itu harus care kita. Ya tentunya kita memiliki anggota yang banyak, memiliki anggota keluarga, saudaranya, ini kita bisa optimalkan ini sebagai langkah-langkah prediksi kita ya, minimal memberikan informasi Pak Dede, Pak Wildan ya kepada anggota Polri untuk bisa melakukan upaya-upaya mengantisipasi, mencegah ya dengan prediktif ini. Jadi upaya-upaya yang sudah kita lakukan memang sudah cukup banyak ya. Kita dari awal kami bertugas memang kita harus merangkul semuanya ya, semua elemen stakeholder yang ada di sini. Ya saya senangnya jalan-jalan Pak Dede, Pak Wildan ya. Jadi nggak mau di kantor mungkin Pak Dede, Pak Wildan kalau pagi karena sampai biasa orang sore. lapangan gitu. Iya, nggak ada di kantor kan saya kan. Pasti siang atau sore baru saya ke kantor. Jadi saya pengen melihat ya situasi yang ada di lapangan ya. Sebelum saya menginjakan kaki di Lok Sumawe juga saya berpikiran saya harus memiliki suatu imun ya, atau gizi atau penyemangat ya. Penyemangat saya salah satunya selain keluarga saya dan orang tua saya adalah ulama-ulama karismatik yang ada di Aceh, Pak Dede ya. Jadi ulama ini luar biasa banyak Pak Dede, Pak Wildan ya. Mulai dari PD Jaya sampai Aceh Timur insya Allah sudah kita sambangi, sudah silaturahmi. Sudah sowan sama beliau-beliau ya, gitu. alhamdulillah itu sebagai kebutuhan saya sebenarnya ya, imunitas
cerita saya minta doa restu sama beliaunya. Mudah-mudahan anggota saya dalam menjalankan tugas bisa amanah, Amin, diberikan amin. kemudahan ya, dilindungi oleh Allah, Pak Dede. Itu yang utama bagi saya sebenarnya. Bukan untuk membuat pencitraan dan sebagainya, karena sebab kebutuhan kita ya, yang akhlak di situ tadi. Akhlak dan amanah tadi yang berat ya, Yang Pak kedua, Dede. yang berdua tadi Pak. Iya, Kita amanah. menyambangi orang-orang yang punya apa namanya Karismatik. Karismatik. Ya, karomah. karomah daripada keilmuannya sehingga membawa kita menjadi orang yang berakhlak. Iya, Itu ini berefek bagus. baik bagi personil Pak. Insya Allah, Jelas, insya Allah tentunya. Pak Dede. Kita yang Itu merasakan. upaya-upaya kita. Ya, upaya-upaya Kita yang merasakan. Setelah beliau sudah kemana-mana, bahkan Ya. ada ulama yang susah untuk ditemuin, beliau bisa temuin. Yang- Ini yang luar biasa. Ada yang- beberapa banyak sekali. Ini Ya Pak saya Yuda, lihat. yang kerennya lagi, ulama tuh sampai sambangi balik Kapolres. Ya. Sama-sama sambangi. Ini Itu ya. saya ambil dokumen tuh. Keren. Ini luar biasa, Sampai berarti segitunya. beliau memang sudah menjaga si agam yang kedua, yaitu berakhlak, sehingga kita bisa menjaga amanah ini jadi lebih baik. Nah selain itu Pak, apalagi Pak? Ya, menyebut kue surga ya, program Pak Menyebut Kapolda juga ini program Pak bagus Kapolda. ya. Jadi kami breakdown juga. Jadi apabila ada masyarakat kita, saudara-saudara kita di Aceh ini yang lagi ketimpa musibah gitu, Pak Dede, atau ada yang sakit menahu, Iya. ya, ada yang cacat yang memerlukan bantuan kami lewat Babin Kamtipmas, lewat Babinsa, wartawan, masyarakat semua yang perlu dibantu bisa WA saya atau telepon saya ya, insya Allah Berarti kita langsung dari mereka-mereka itulah Ya, informasinya Pak. betul Pak Wildan. Jadi Karena mereka yang di lapangan yang tahu Ya, informasi bagaimana orang sakit, Ya. yang mana yang butuh bantuan ya, kita. insya Allah kalau nggak ada kerjaan yang sibuk sekali ya Pak Dede, Pak Wildan, kita paginya langsung jemput itu ya. Mungkin kita mengetahui, kita mendoakan, kita memberikan santunan, kita memberikan sembako dan sebagainya. Mudah-mudahan itu bisa dimanfaatkan ya, bermanfaat dan berkah. Amin. Jadi alhamdulillah ya, program Kue Surga tadi sampai sekarang Pak Dede Masih berjalan. Nah, dan alhamdulillah juga selain daripada program daripada Bapak Kapolda Kue Surga ini yang sudah diterapkan di sini oleh Bapak Kapolres, juga ada setiap hari Jumat. Oh ya, betul. itu kan Jumat barokah. Jumat Jumat barokah. barokah, ya. Ini Bentar lagi bagi kita pergi, Pak, ya. rezeki, Pak ya. Setelah Berbagi Jumatan nanti Pak Wildan, Pak Dede biasanya kita bergantian ya antar kecamatan ya. Hari ini kalau nggak salah di Merah Mulia. rezeki. Beras mulia. Jadi sudah Jumat ke-40 nih Pak Dede, ya, Pak Wildan. Alhamdulillah Allah memudahkan itu semuanya, langkah kita dan niat kita untuk sama-sama berbagi ya, kepada masyarakat. Setelah selesai sholat Jumat, masyarakat bisa mengambil ya, bisa makan di situ bareng sama kita semuanya ya, tapi tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya. Alhamdulillah masyarakat juga menyambut antusias itu ya, sampai ayo Pak, jangan sekali, dua kali, tiga kali Pak, berulang kali Berulang Pak setiap kali, minggu ya, di Mas. kecamatan. Saya bilang Iya, memang banyak yang seperti itu Pak. Kemarin Iya. juga banyak yang informasi yang kami dapatkan seperti Iya. minta saya supaya setiap Jumat Pak di setiap kampung. bulan ya. Insya Gitu. Allah, insya Allah. Nah, dan mudah-mudahan apa yang sudah Bapak lakukan, ini rezeki yang sudah dibagikan kepada orang lain, ini pastinya tidak akan didiamkan oleh Allah. Pasti akan dibalas oleh Allah, Pak. Segala yang sudah kita perbuat, apa Pak yang sudah program-program ini luar biasa. Selain daripada tadi ulama, kemudian menjemput Kue Surga, program Bapak Kapolda sudah terus dilakukan di sini, bahkan tidak hanya di hari dinas, Pak Dede. Ya. Nah, betul Pak ya? Betul. Tidak hanya di hari dinas, bahkan hari lain yang ada Sabtu, informasi Minggu. Sabtu Minggu ada informasi tersebut Langsung. tetap langsung menuju ke TKP. Tidak hanya di Kota Loksmawa, tapi Loksukun. Ya. Nah, ada. Ini Semua, Bapak. semua Pak. Karena luar biasa. Nah, ini Pak yang memotivasi kami. Ya. Nah, bagaimana sehingga menjaga imun Bapak senantiasa ada di masyarakat. Ya. Baik itu hari dinas maupun tidak dinas, ini Iya. selalu Bapak. Apa saja tip-tipnya Pak mungkin yang bisa kami terima di sini? Terima kasih ya Mas Ya. Wildan, Mas Dede. Mungkin ini semua karunia oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita semua kehendak Allah, semua atas izin Allah. Jadi kalau istirahat, kalau saya kok kurang sebenarnya, cuma 2-3 jam saja saya mungkin Ya. istirahat ya. Karena juga tanggung jawab itu yang berat sebenarnya ya, menjadi seorang Kapolres itu. Jadi walaupun saya standby di rumah dinas ya, tapi kalau setelah jam 2 baru bisa istirahat kita. Paginya sudah bangun, sholat subuh, ya kita melaksanakan aktivitas langsung ke masyarakat lagi. Jadi untuk menjaga itu semua
Insya Allah kita harus rutin olahraga. Mungkin olahraganya ringan saja ya, lari atau bersepeda saja ya, Pak Dede, Pak Edi. Dan juga kita harus makan makanan yang bergizi tentunya ya untuk nutrisi tubuh kita. Ya. Kalau untuk istirahat mungkin Allah mengizinkan sebentar aja istirahatnya. Ada program Kampung Tangguh. Kampung Tangguh. Iya, Iya. Dan masa pandemi ini, Pak. Ya, jadi di Lok Sumawe ini saya inisiasi pada waktu itu Pak Dede, Pak Wildan ya di Kabupaten Aceh Utara. Pertama kami launching itu sudah lama sebenarnya ya. Sudah 8 bulan yang lalu kalau nggak salah itu sama Pak Bupati ya. Kami mengadopsi Kampung Tangguh Nusantara yang ada di Jakarta atau Kampung Tangguh Semeru yang ada di Jawa Timur ya. Sudah di launching oleh Bapak Bupati, Pak Dandim pada waktu itu, Pak Dede ya. Pak Wildan di Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di Kecamatan Nisa. Begitu juga di Kota Lok Sumawe, di Desa Blangporo, Kecamatan Muara II. Itu juga dia sudah diresmikan oleh Bapak Wali Kota, Pak Dandim beserta Pak Kapolres ya. Jadi saya berharap dengan adanya Kampung Tangguh yang sudah ada ini 16 Pak Dede. 16. Jadi setiap kecamatan ada, Pak? Setiap kecamatan 16 saya keseluruhan harapkan ada. hukum Polres Sumawe, Pak. Ya, seluruh wilayah hukum Polres Sumawe. Tetapi dengan program Bapak Kapolri ini, saya meminta seluruh stakeholder yang ada juga membantu. Kita harus tambah lagi nih, karena sangat bermanfaat sekali. Di dalam Kampung Tangguh ini, ya di situ ada tangguh keamanan, tangguh kesehatan, tangguh pangan, tangguh sosial ekonomi yang sangat membantu sekali apabila masyarakat mau dan mampu mengoptimalkan dari program Kampung Tangguh ini. Ya, jadi saya harapkan Kapolsek dan Ramil, Camat dan masyarakat desa yang ada di sana berpartisipasi, bekerja sama ya untuk mengoptimalkan Kampung Tangguh, membuat Kampung Tangguh satu lagi ya. Berarti nanti diharapkan ada 2 setiap kecamatannya, Pak. 32 program prioritas Bapak Kapolri ini saya wajibkan 32 harus sudah terbentuk. Ini luar biasa, manfaatnya besar sekali bagi masyarakat. Khususnya di masa pandemi seperti ini, Ya, Pak. betul. Di situ ada ketahanan pangan ya Pak Dede, Pak Wildan, ada perikanannya, ada pertaniannya, ada perkebunannya. Kalau masyarakat mampu memanage, membuat dengan baik di situ, otomatis kalau ada saudara kita yang kekurangan makan ya Bisa kita dibantu. Bisa Jadi dibantu. itu. Dengan tujuan seperti itulah maka dibentuklah Kampung Tangguh. Betul, ini, Pak. betul Pak Wildan ya. Jadi kemarin sudah kami cek, alhamdulillah sudah ready semuanya untuk 16 Kampung Tangguh. Ya, saya berharap tidak hanya seremonial saja. Ya, saya harap harus natur dia, harus optimalisasi, operasionalisasi keberadaan program Kampung Tangguh tersebut. Ya. Selanjutnya yang belum saya ceritakan tadi quick response ya. Saya harus berusaha untuk melihat ya kondisi kemampuan fisik ataupun psikis dari anggota saya. Sejak saya datang ke sini, mungkin Pak Wildan, Pak Dede agak capek sedikit ya kalau sama saya ya. Jadi harus latihan begini, harus apel begini dan begitu. Karena ini tuntutan tanggung jawab tugas kita, Pak ya. Bukan saya mengada-ngada dan sebagainya. Ya, saya sebagai komandan harus bisa melihat ya, memanage kondisi situasi Kamtibmas yang ada di sini. Ya, saya lihat ya masih banyak kejadian ya tindak pidana yang ada di Lok Sumawe ini karena kita adalah sebagai leading sektor ya yang bertanggung jawab terhadap Kamtibmas. Jadi saya berusaha membuat anak buah saya, personil saya ini harus memiliki suatu gizi yang baik dia ya, fisik dan psikis yang baik. Jadi saya harus memberikan skill dan pengetahuan ini up to date sama mereka. Ya disitulah ya saya perintahkan setiap Sabtu harus kamu latih itu para kasatpum ya anak buah sampai ya kepada satpam masing-masing, Pak. harus memberikan nutrisi baik Polres ataupun Polsek. Iya wajib itu Pak Wildan, Pak Dede ya harus kamu kasih skill dan pengetahuan anak buahmu itu, kamu siapkan itu biar dia tidak canggung melaksanakan tugas, dia tidak pahpoh, tidak ini, dia sudah ready di masyarakat menjawab perkembangan situasi. Berarti latihan fungsinya pada hari Sabtu itu rutin, Pak ya? Rutin. Bergantian, Pak ya? Iya, bergantian. Dikoordinir oleh Bapak Kabakop. Jadi alhamdulillah sampai sekarang rutin, konsisten kita laksanakan untuk menambah skill dan pengetahuan anak buah kita. Selanjutnya kegiatan rutin yang ditingkatkan, saya ucapkan terima kasih pada rekan Kabakop dan seluruh Kasat Kapolsek ini. Ya, jadi yang dulunya mungkin belum ada apel malam minggu, kita konsisten ini ya, malam agak capek sedikit ya, tapi tetap kita harus lakukan itu untuk masyarakat karena
polis hasad ya, harus perlu kehadiran polisi ini saya lihat ya di tempat-tempat tertentu ya, anak-anak muda ya masih nongkrong Pak di atas jam 12 Iya, gitu. betul. Ada lagi informasi masyarakat tentang balap liar. Kan kita harus juga membuat tim satgas ya memburu anak-anak balap liar ini. Nah, jadi alhamdulillah kemarin juga sudah berhasil kan hal itu. Saya harapkan itu konsisten dilaksanakan ya untuk menjawab tantangan tugas kita Pak. Semuanya itu kita lakukan. Apalagi di masa pandemi ini Pak. Ya betul Pak, kebanggaan saya memimpin di Lok Sumawe ini. Ya alhamdulillah atas izin Allah kerjasama para Wakak, Kabak Kasat, Kapolsek dan anggota semuanya ya kita sudah dianugerahi oleh Menpan RB WBK. Ya ini perlu kita syukuri Pak ini. Siap. Ini atas semua kerja keras ya, pemikiran kerja keras dari semua kita semuanya ya. Kalau kegagalan tapi itu tanggung jawab saya. Jadi itu prinsip saya memimpin ya. Alhamdulillah Allah izinkan itu kita mendapat WBK dan kita harus mampu meningkatkan ya, minimal mempertahankan, jangan sampai dicabut ini Siap. WBK ini gitu Karena ya. BBK ini wilayah bebas korupsi Pak. Kalau bisa ke depan tambah WBBM. BBB ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Dan juga saya berharap juga nantinya quick respon yang selama ini saya dengung-dengungkan itu terus konsisten ya kita laksanakan ya, karena dengan quick respon apa? Ada perhatian kita. Ya, masyarakat ya ada yang kecelakaan, makanya saya terapkan, saya ubah pola pikirnya, kita ini polisi. Ya, polisi itu harus tahu segalanya Pak. Ya, walaupun Pak Wildan mohon maaf nih ya tugasnya di Satuan Bimas gitu. Nah, kalau ada orang kecelakaan Pak Wildan harus memiliki ya kemampuan untuk ya Kemampuan minimal, dasar ya, kemampuan dasar minimal dia menangani korban, menolong korban ya Pak Dede ya. Pak Dede begitu juga di Humas juga. Pak Dede minimal menginformasikan, menolong dulu dia. Adalah rasa jiwa-jiwa kemanusiaan, jiwa sosial kita sebagai anggota Polri. Karena pada dasarnya polisi itu sama. Ya kan? Sama-sama pelindung, pengayom, pelayan dan penegakan hukum. Ya. Ini juga sama Ya. tanggung jawabnya Pak ya. Betul. Jadi semuanya memang harus serba tahu. Ya. Nah, tapi jangan sampai sok tahu Pak ya. Ya, di samping itu kalau kita sok tahu tanpa Ya. pengetahuan tentunya akan rugi. Ya. Maka itu kita tingkatkan kemampuan dan pengetahuan kita. Betul. Belajar dan belajar. Nah, mungkin ada cerita lain Pak. Ya baik, saya akan mengimbau aja ya Mas Dede, Mas Wildan terhadap masyarakat Kota Lok Sumawe dan Aceh Utara. Ya terkait sekarang musim kemarau ya, banyaknya kebakaran lahan dan hutan. Saya menghimbau nih kepada semua pemilik lahan ya atau pemilik perusahaan bidang-bidang perkebunan dan pertanian, apabila akan membuka lahan baru ya jangan dilakukan pembakaran. Itu ada pidananya ya, bisa diterapkan undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, undang-undang kehutanan, undang-undang perkebunan. Jadi saya harapkan ya kita sudah ada aplikasi lancang kuning yang bisa mendeteksi itu semuanya dengan tingkat sensitivitas yang cukup tinggi. Ya saya berharap masyarakat juga melakukan pembukaan lahan itu dengan cara-cara yang manusiawi, beretika dan sesuai dengan aturan dan norma yang ada. Yang kedua, di pandemi COVID-19 ini masih ada tren positif peningkatannya. Saya minta tolong ya kepada masyarakat berikan wawasan, memberikan pemahaman bahwa COVID-19 itu ada. Ya, kita agar mau melaksanakan kebijakan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan juga saya menghimbau untuk program ikhtiar dari pemerintah ya terkait vaksinasi juga, ini juga harus kita laksanakan bersama dengan tulus ikhlas. Untuk apa? Untuk masyarakat, untuk imunitas ya, mulai dari imunitas pribadi kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kelompok kita. Setelah itu pemerintah berharap ya akan terbentuk suatu imunitas dari seluruh masyarakat Indonesia sebanyak 70% ini tercapai imunitas, herd immunity itu tercapai dengan vaksinasi tersebut. Dengan vaksinasi Pak Dede, Pak Wildan ya. Selanjutnya saya menghimbau terkait banyak beredarnya berita-berita hoax. Ya, hoax itu apa? Hoax itu adalah berita-berita yang bohong ya, yang mengandung unsur-unsur kebencian ya, unsur-unsur yang memecah belah persatuan dan sebagainya. Saya minta tolong kepada masyarakat Lok Sumawe dan Aceh Utara ya, disaring dulu berita itu sebelum kita mengeser ya Pak Dede, Pak Wildan. Sebarkan Iya, saja Pak ya. kadang kita latah ini Pak ya, gampang, iya apa ini dibaca itu langsung meracunin itu imajinasi kita, meracuni mindset kita. Langsung kita share ke grup kita kan. Padahal cuma judul. Ya, padahal judul ini kan Pak. Ada TR, rupanya Anda belum beruntung. Iya. Jadi harus dilihat ya. berbahaya sekali Iya. sekarang ini.
Sangat dulu berbahaya. mulutmu harimau, sekarang jempolmu menjadi penjaramu. Ini bahaya. Betul itu Pak Dede, Pak Wildan. Jadi saya berharap ya hoax itu harus benar-benar diantisipasi dengan adanya polisi yang presisi. Ini ada virtual polisi ya, yang akan melakukan patroli cyber, dia akan melakukan peneguran terhadap konten-konten ya pemilik akun dan sebagainya di media sosial ini untuk mengantisipasi kasus-kasus undang-undang ITE. Kita juga harus melek teknologi ya, media sosial ya, borderless sekarang nggak ada batasan ya. Kita sudah bisa mengklik, sekali klik saja sudah wawasan global dunia itu kita bisa ketahui ya. Tetapi harus mematuhi etika ya, baik etika moral ya, sopan santun dan etika hukum yang sudah mengatur di dalam penggunaannya ya, bijak bermedsos dan sebagainya. Jadi kita harus melek, kita harus ikutin itu dengan aturan-aturan yang ada. Ya, kita berharap Kota Lok Sumawe dan Aceh Utara ini tetap aman, kondusif, ya masyarakat bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang dan fungsinya masing-masing. Ya, Tentram dan nyaman dalam Ya. aktivitas sehingga kesejahteraan bisa tercapai. betul ya. Gitu mungkin kalau waktunya kayaknya nggak cukup kalau satu hari mengobrol sama Pak Eko. Karena banyak sekali pengalaman beliau yang masih belum diceritakan di sini. Nanti tentunya mohon izin Pak, kalau memang nanti ada waktu kembali, kami berharap bisa hadir kembali bersama-sama kita menceritakan pengalaman ini masih banyak pengalaman, ini masih baru pengalaman menjadi Kapolres, belum pengalaman yang lain. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf terima Kapolres kasih. Pak Eko Hartanto yang sudah hadir. Mohon maaf ya. Saya Wildan Saya Dede. dan Bapak Kapolres Pak Hartanto mengucap salam presisi. salam presisi. Iya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.